Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 12 September tahun 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini tanggal 12 Agustus 2025 kita bisa melaksanakan kegiatan Jumat Berkah yang insya Allah membawa keberkahan untuk semua yang terlibat. Donatur semuanya yang terlibat mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mengikat waktu, barangkali informasi sebelumnya ke Pak RT ya. Ternyata donaturnya ini targetnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Wes sampai Pulau Rote. Ternyata begitu. Karena ada dari Rio, Madura, Malang, di mana-mana, juga Rio ya. Ini donatur-donatur, semoga mereka istiqomah, konsisten, sehingga mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin.
Monggo Pak RT untuk berikan sambutannya terkait kegiatan Jumat Berkah ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan, saya mewakili warga RT 20 dan warga sekitar RT 20 mengucapkan berlebih banyak terima kasih atas kegiatan Jumat Berkah yang tetap berjalan selama yang ke-8 kali insya Allah. Dan saya mewakili warga dan lingkungan RT sekitar 20 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim Jumat Berkah, kepada para donatur, kepada warga yang telah berpartisipasi sehingga acara Jumat Berkah ini dapat terus berjalan sampai pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat semua. Semoga para donatur, para tim panitia Jumat Berkah diberikan barokah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari saya serahkan kepada Pak Yunus untuk penutupan doa. Sedikit ya sebelum Pak Yunus, ini ada informasi yang cukup bagus. Ternyata Jumat Berkah ini selalu berkembang Pak Yunus dan Pak RT. Berkembangnya insya Allah sebentar lagi tim Jumat Berkah akan menuju ke toko store system agar supaya memiliki store system sendiri. Harapannya bisa menyanyi song hack tetapi tidaklah. Ya, sebelah. Oke, Pak Yunus. Terima kasih. Sebelum doa, ini hari Jumat, juga bulan Rabiul Awal, bulannya kelahiran Rasulullah. Maka mari kita perbanyak sholawat. Ya. Bukan cuma hari Jumat, bukan bulan Rabiul Awal saja, tapi sebisanya kita perbanyak sholawat. Mari kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi oleh Allah, diberi kelancaran, diberi keselamatan, kemudian istiqomah bisa berlanjut terus menerus, dan diberikan rezeki kepada donatur yang melimpah, keluarga yang bahagia, ya, anak-anak yang cerdas, sehat, bermanfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina Rabbana bis salam tabarakta Rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jangan lupa doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terima kasih. Video pembelajaran. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema kita yang butuh doa mereka. Doa siapa sih? Doa mereka, makanya nonton aja dulu nih ya, semuanya nih Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Ustadz Maulana ya. Ketika kita sedang menolong orang nih dengan ikhlas, insya Allah nanti katanya Allah akan ganti, Allah akan bantu kita segala kesusahan kita. Nah pertanyaannya, bantuan-bantuan apa sih yang Allah berikan kepada seseorang ya yang membantu dengan ikhlas kepada kaum du'afa,
bukan yang butuh ketika ada maunya doang gitu maksudnya Ustaz Maulana. Mau izin Ya, tafadhol baik. penjelasannya. Izin Habib dan Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita menggugah hati dan perasaan kita untuk tidak meremehkan orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi orang-orang yang kita anggap lemah atau du'afa. Jangan pernah lupakan sebenarnya ketika kita membantu mereka, kita yang dibantu. Sekali lagi, sebenarnya ketika kita membantu mereka, kita yang terbantu. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Bantuan-bantuan Allah kepada kehidupan orang-orang yang membantu dengan ikhlas. Orang-orang yang kaum duafa itu apa? Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Habib tadi. Masya Allah, tabarakallah. Doa mereka itu langsung diijabah juga. Karena kenapa? Mereka tergolong orang yang lemah. Dan keikhlasan mereka berdoa tidak berharap dari apapun. Kecuali harapannya hanya kepada Allah. Mohon maaf, bukan berharap dari usahanya dia lagi, tapi berharap langsung kepada Allah. Dan pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang membantu dengan ikhlas kepada kaum duafa, memberi kepada kaum duafa, maka mendapatkan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Kenapa? Artinya merasa damai. Ketika kita memberi kepada orang yang kekurangan, maka hati kita jadi damai. Pikiran kita jadi tenang. Tidak kepikiran, sudah tidak berharap balasan, tidak berharap bantuan dari mereka, tidak berharap komen dari mereka, tidak berharap bagaimana menurutmu setelah saya kasih? Tidak butuh seperti itu. Tolong doakan saya ya. Doakan saya udah kasih gitu langsung. Aduh, nggak benar juga itu. Apalagi mempererat hubungan dan pribadinya jadi akan baik. Hubungan kita sama mereka luar biasa loh. Dan tanpa kita sadari ada orang-orang yang dalam artian kita tertidur nyenyak tapi mereka mendoakan kita. Semoga dia berumur panjang. Tanpa kita mintai pasti dia kasih kita doa. Itulah luar biasanya orang-orang yang duafa kalau kita kasih mereka. Selain hati jadi tenang dan pikiran jadi tenang juga, maka kita akan memperoleh hubungan yang luar biasa. Hablum minallah, kita akan jadi baik. Bahkan nanti kelak dari kemudian akan dipanggil orang-orang yang membantu orang yang duafa. Dipanggil oleh Allah. Sini. Inilah orang-orang yang pernah memberi aku makan. Kata orang-orang di hari kemudian, lah kapan Allah butuh makan? Tidak, ketika hambaku butuh makan, engkau memberikan makan. Ketika hambaku butuh pakaian, engkau berikan pakaian pada mereka. Dan bagi orang-orang yang diberikan anugerah kelebihan, jangan lupa untuk berbagi. Karena kenapa? Itu adalah bagaimana kita mendapatkan ibaratnya wa ma anfaqtum min syai'in wa yuhliquhu. Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Dan kembali lagi, tidak akan kecewa kalau kita berikan kepada mereka. Karena kita merasa puas. Ya Allah, dia memanfaatkan. Dia cium-cium itu uang. Dia langsung pergi belanjain kebutuhannya. Wah, kita yang puas. Dia bayarin uang sekolahnya anaknya. Kalau kita kasih baju, dia langsung pakai. Tapi kalau orang yang mampu kita kasih, belum tentu dia pakai. Belum tentu, iya. Kadang-kadang, kok ngasih baju begini sih jelek banget. Kasih orang lagi aja deh gitu. Nauzubillah min zalik ya. Kadang-kadang begitu, kalau bisa kita kasih orang yang gak tepat. Mulutnya pas banget nyinyirnya. Tapi ini, ya Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Video pembelajaran. Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin nggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah?
Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil 2 dulu lah, supaya nggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya.
Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan nggak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alna al-baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf,
Itu dari mulai Hajar Aswad kan, sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan. Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah, dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah, makin siang nih nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkali saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi. Nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya makom mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai makom mahmuda itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua makom, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu makom mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah.
Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah. Ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Kita mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Udah punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah, itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih, tahajud. Dan hebatnya, kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ada tahajjada ya tahajjud, tahajud. Beda. Tahajud, di situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan. Pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak 1, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Papa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah.
Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat. Tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Gak nyangka ya, emang gak sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum.
Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau daring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi. Anda kesini untuk apa? Anda ngajar mau cari apa? Anda bekerja untuk apa? Yang ngerti pesan tentang kehidupan, dia paham. Dia mau kemana berangkat. Anda dari Indonesia mau ke Jepang. Anda siapkan bekal, Anda nabung dan sebagainya. Anda akan tinggalkan dunia, pindah ke alam baru. Tabungan Anda apa? Siapan Anda apa? Perlukah kita membalas orang yang menyakiti kita? Perlu.
perlu atau tidak? Tidak perlu. Biar Allah yang membalasnya. Allah tahu kita dikecewakan, Allah tahu kita disakiti, Allah tahu kita dilukai. Cukuplah Allah yang jadi harapan terbaik. Setelah semua harapan itu pergi, setelah semua sandaran itu menyakiti, maka belajar tenangkan hati, kembali sama Allah. Semoga bermanfaat. Saya ingin berikan satu hadiah yang bagi yang bisa jawab. Hadiahnya langsung umrah. Ya, bintang 5 di Mekah dan di Madinah. Oke, pertanyaannya cuma satu, sederhana. Bacakan lagi dengan lengkap yang pasal menimbang undang-undang tentang pendidikan tadi. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang poin B. Silakan angkat tangan. Ya, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan, dikasih jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Karin Yulfiarti dari jurusan Fisika 2017 sudah selesai, alhamdulillah Ustadz. Baik. Langsung Ustadz? Ya, langsung saja. Dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang poin menimbang B, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Baik, berikan tepuk tangan semuanya. Anda masih kuliah atau sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai Ustadz. Sudah selesai, S1? Ya, Lanjut S2? Insya Allah sedang prepare Ustadz. Sedang prepare, mau di mana? Rencananya mau apply ke Saudi. Oh, ya, di tapi Saudi. coba beberapa negara yang lain, tapi Di sedang Saudi. prepare TOEFL. Di Saudi harus bisa, memang ada bahasa Inggris, tapi bahasa Arabnya juga ada Dia disiapkan. pakai bahasa Inggris Ustadz. Ya, yang di Jeddah kan? Yang di Dahran KFUPM. Di mana? Dahran. Oh, di Dahran. Ya. Baik. Yang di Dahran itu penentunya namanya Profesor Muhammad Rabi'ah. Baik ya, ada 10 kuota di dalamnya. Baik, nanti saya coba tanyakan kalau kira-kira bisa perempuan, ini saya hubungkan. Tapi kalau kira-kira belum ada perempuan, nanti kita kondisikan. Yang penting nanti Anda umroh dulu. Nanti saat umroh, mudah-mudahan bertemu di sana ya. Baik, terima kasih. Tolong dicatat ya, staf saya ini 1 orang. Silakan kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini aku membaca tentang yang banyak aku baca. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu secara bacaan itu adalah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Jadi bukan Al-Ikhlas Mas, itu yang paling pendek. Kenapa? Itu adalah ayat salah satu yang paling berat didapatin oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya 3 anak laki-laki, semuanya meninggal wafat. Dan ayat ini turun ketika wafatnya anaknya Rasulullah. Dan Rasul punya tetangga itu parahnya luar biasa. Jadi ketika anaknya wafat, maka mereka teriak-teriak, bangga, seneng, seperti ada orang anaknya lahir. Bisa kebayang ya? Ini Abu Lahab nih tetangganya. Dia ketawa, syukurin, rasain, Muhammad terputus, Muhammad mandul. Kira-kira begitu. Bayangin ada orang lagi meninggal anak laki-lakinya, dan waktu itu diterusinnya oleh anak laki-laki. Sebelah rumah kita, teriak-teriak seperti itu, bilangin mandul, bilangin terputus, dan segala macam. Sementara dia lagi gendong anaknya meninggal. Waktu itu Rasulullah sedih, para sahabat nggak ada yang ngomong, diam semuanya. Tiba-tiba Rasul ngelihat ke langit, lalu kemudian senyum. Para sahabat aneh dong, kenapa nih senyum? Rasul bilang gini, telah diturunkan ayat kepadaku, dibacain. Inna a'toinakal kautsar, Inna a'toinakal kautsar, kata Allah, bukankah sudah aku kasih kepadamu telaga Kautsar? Jadi gini Mas ceritanya. Ada sungai di surga namanya Sungai Kautsar. Terus ujungnya ada telaganya, danaunya, namanya Danau Kautsar. Nanti di yaumil kiamat, kata Rasulullah, aku akan jagain telaga Kautsar. Dan seluruh umatku akan baris. Dan aku akan ngasih mereka minum dari telaga Kautsar. Siapa yang dapat telaga Kautsar, nggak akan pernah lagi kehausan di yaumil kiamah. Itu semuanya akan dikasih semua oleh Rasulullah. Artinya Rasul akan nanggungin kita di situ. Itu seolah-olah kata Rasul kepada para sahabat, aku diambil anakku, tapi Allah ganti, aku boleh nyelamatin kalian.
Maka terus kemudian Allah katakan, inna a'toinakal kautsar. Aku sudah ngasih kamu lebih banyak kan? Kautsar itu artinya literally lebih banyak juga artinya. Selain telaga kautsar artinya lebih banyak. Aku udah kasih kamu lebih banyak kan? Kamu cuma kehilangan satu, tapi kamu boleh ambil seluruh orang-orang muslim yang kamu mau untuk nanti kamu masuk ke surga. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholat. Sholatlah dan berkorbanlah. Karena Allah udah ngasih lebih banyak daripada yang kamu minta. Yang terakhir, itu ulti. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci Muhammad, mereka yang terputus. Karena kata-katanya Abu Lahab, Muhammad terputus, Muhammad mandul. Yang benci kamu, itu yang mandul, itu yang terputus. Urip iki sejatine mung sekolah tanpa bangku karo antri mati. Sebenarnya dhewe iki nek urip digero wibet dipikiri ya kleru. Krana sing asli urip iki sejatine mung sekolah tanpa bangku karo antri mati. Urip iki mung sekolah tanpa bangku karo antri mati. Cuma kowe kadang antri ora telaten karo blayaan sik. Jadi wae dipanggil iku jek blayaan ngono, ngerum ngono lho. Nah, kuwi lho. Urip iki sejatine mek ngono kuwi. Wis zaman tan saya akhir Bapak Ibu, tan semakin kesini orang berpegang teguh kepada ajaran agama niku selalu digathuk-gathukne karo logika. Pokok nek masuk akal ya bener, nek ora masuk akal ya keliru. Sehingga patokane pun boten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi patokane niku hukum-hukum ingkang sifatipun ngedoi hawa nafsu. Makanya miris akhir-akhir niki bagi orang-orang pesantren ingkang menggeluti dunia bahsul masail. Miris akhir-akhir niki enten sesepuh bahsul masail. Kita mengikuti bahsul masail sejawa Madura niku Masya Allah pun puluhan tahun. Kalau aktif niku 2002 sampai 2007 niku nggak aktif bahsul masail sejawa Madura. Ngoten niku keputusan-keputusan ingkang dirumuskan kali pesantren, kemudian disodorkan kepada Kemenak, kemudian masyarakat menerima dengan lapang dada. Karena nopo merumuskannya nganggo ilmu, masyarakat nerimo nganggo akal, Kemenak nerimo nganggo tatanan peradaban sosial. Sakniki mboten. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, berkembangnya media sosial, sesepuh-sesepuh pesantren sing derek bahsul masail menfatwakan son horeg haram kuwi sing dilecehne ku kiyaine, Pak. Lho jaman aja guyu, sampean guyu malah melecehkan sampean. Ketika ada dua ulama yang semua kiai pesantren tahu kapasitas beliau ketika berbicara tentang ilmu, menfatwakan bahwa karena ada mafsadah yang sangat madorot, nek sound system gak apa-apa, iki sound system sound sing di sistem niku ora apa-apa nek sound system, perkara kena digedhekno kena dicilikno. Lah nek sound horeg niku rak sing ngoregno, sing melebihi kapasitas. Apa-apa nek melebihi kapasitas niku mesti wis madorot. Neng kuping ya elek, gapura-gapura dikeprui. Mesti tujuannya iku nafsu. Ketika itu difatwakan haram pangapunten, kula jenengan oleh dadi wong elek, tapi kowe aja gething ning nggone perkara sing bener. Para rasul, para nabi zaman biyen niku yo diguyu padha karo guyune wong sing saiki nuruti hawa nafsune. Padahal diweling karo Kanjeng Nabi, al ulama warathatul anbiya. Sing marisi para nabi niku nggih para alim, para ulama. Lah nek saiki gara-gara mung menviralkan, menfatwakan haram son horeg, terus gara-gara sampean penggemar sound system menghina, nek ngina ngeluwi wates. Lah niku kula pesen dateng panjenengan, orang yang menghina kebenaran akan disiksa dengan apa yang mereka hinakan. Jadi gampangane ngeten, nek kula jenengan nulung, kula jenengan bakal ditulung.
nek jenengan ngino urepe ya bakal diino. Nek kula jenengan syukur ya bakal kecukupan. Nek kula jenengan serakah ya bakal kurang. Nek kula jenengan badah prinsip ngeten niki jenengan urip rak kepenak. Loh, saya kan penggemar sound Pak Yai. Yo, tapi sound system sound sing kena digedhekno, sing kena dijelekno sesuai kebutuhan. Lah nek kira-kira horeg ngoten niku gendeng-gendeng padha rusak, terus kaca-kaca padha pecah. Mas Taib dan delek ning ngarepe gendange jebol kupenge. Lah ngoten niku kan nalar akal iku wis ora usah dalil. Ad-darar yuzal ora perlu. Ora perlu dalil, semua yang membuat mafsadah, semua yang membuat madarat iku dilarang ora usah nganggo dalil kuwi. Nek akalin nrimo ditata nganggo ati sing jembar, insyaallah nrimo. Dulu para orang-orang kafir melecehkan para rasul, menghinakan para rasul. Lah sakniki kula jenengan umpama pangapunten. Yo aku yo ora wong apik, sampean yo tambah nemen ora piye. Awake oleh misal umpama ketepaan awake ora dadi wong apik. Sampean ojo ingkar karo wong apik, ojo ingkar karo kebenaran. Jadi kebenaran itu harus berdiri sendiri. Wis mene Mas. Sampeyan rak seneng karo bojo to ya. Akad nikah iku rak ya seneng. Oke. Kita seneng karo bojo. Tapi ojo kok terus gara-gara sampean seneng zina, kelakuanmu pezina, terus nek ditakoki zina oleh ojo. Aku memang tukang zina, tapi nek zina iki elek maksudnya ngono. Kowe iku yo pecinta son, tapi nek eneng barang sing ngerusak iku yo elek, ngoten. Tapi kowe kok duwe son urip, mbah aku ki pengin kok. Nah kowe gak melok ngenyek kiai, gak wani aku karena kebenaran itu berdiri sendiri. Paham maksudnya nggih? Yo karo padha karo kiai-kiai sing tukang proposal iki. Gus-gus terus santri-santri sing senengane proposal ngoten niku rak yo kadang-kadang manipulasi data to. Wong wesi ukuran 8 diakokno wesi ukuran 10. Ngoten niku bodhone napa mboten? Bodhone. Lah bodhone iku haram apa halal? Haram. Lah kok mbok lakoni mbok ngono ki aku cek tak lakoni yo ngono. Aja kok terus gara-gara kowe nglakoni terus kok halalno, paham maksudnya nggih? Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Kalau ukuran kebenaran itu viral, kalau ukuran kebenaran itu barang sing masyhur terus bener, maka hari ini kebenaran itu menjadi abu-abu. Perkara saiki kabeh wong iso ngomong, perkara kabeh wong saiki iso komentar. Lah buktine kiai gak ono sing mbelani. Lah kiai iki ora kok berfacebookan, ora kok bertiktokan. Santri-santri ora ning sing cekelan HP. Sing cekelan HP yo berdua-berdua ngono iki. Akhirnya sing fatwa son horeg hukumnya haram dihujat mati-matian. Dan ini sangat miris. Mulane estu kula pesen. Awake umpama ketepaan ora dadi wong apik, kowe aja gething karo wong sing lakoni apik. Umpama kelakuan awake iki kurang bener, kowe aja gething karo barang sing bener. Wong nulung bakal oleh pitulungan, wong ngino bakal terhina, wong syukur bakal kecukupan, neng wong serakah piro-piro tetep kurang. Ustadz punya bank nggak? Punya saya nabung di bank. Kenapa? Karena sekarang transaksi harus pakai transaksi bank. Tapi saya punya aturan saya apa? Bank saya itu saya minta dinolin bunganya. Loh berarti nggak dapat bunga? Enggak. Administrasi gimana? Itu haknya bank. Jadi saya bayar administrasi nggak dapat bunga. Ustadz nggak bisa Ustadz kayak gitu. Ya udah, ini harus agak ekstra
ekstra sulit, ekstra susah. Tiap bulan liatin tuh berapa bunganya tuh. Contoh ya, kita nabung 1 juta, dapat bunga sekian. Lalu bayar administrasi sekian. Administrasinya bayar itu hak bank. Pakai duit bunga boleh nggak? Nggak boleh. Itu kan duit bunga. Itu kan duit riba, jelas ya. Nah, ribanya pisahin. Nah, terus ribanya dipisahin kemana Ustadz? Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang bilang dibuang karena itu bukan hak kita, karena nggak boleh dimanfaatkan. Ada yang bilang dibakar, tapi jangan dibakar juga, karena kalau dibakar nanti problem yang lain. Syukurlah ada ulama yang sekarang menyampaikan uang-uang riba yang ibu punya di tabungan-tabungan ibu itu bisa untuk dikeluarkan, tapi tidak menghalap pahala. Karena kalau kita mau ngasih sesuatu yang pahala, harus ngasih yang baik kepada Allah. Permisi Kak. Kurang ajar kamu ya, berani nyampe-nyampegang saya. Ketemu sopan santun tau nggak? Mau kamu saya teriakin orang-orang biarin kebukin kamu. Maaf Mbak, maafin saya. Saya nggak bisa ngelihat. Ya saya nggak peduli ya, kamu bisa ngeliat atau enggak. Kamu tuh nggak sopan tau. Iya Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya. Saya nggak ada niat berbuat mesum. Astaga. Mbak, Mas, saya boleh minta tolong? Iya, ada yang bisa saya bantu Mas? Permisi Pak Sky. Bisa tolong cekin ini uangnya 50.000 apa bukan ya? Saya mau beli makanan buat adik saya, Mas. Saya cek dulu Mas ya. Ini Mas, tadi udah saya cek. Bener kok ini uangnya 50.000. Oh, tadi kok kata penjualnya, katanya uang saya kurang ya Mas? Oh, mungkin penjualnya keliru Mas. Coba Mas balik lagi aja, tunjukin yang ini. Ini bener kok 50.000. Oh, gitu ya. Ya udah, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Mari. Permisi Pak, benar ini dengan Bapak Sky? Iya, saya sendiri. Kita interviewnya langsung di sini aja ya. Boleh Pak. Ini lamaran saya, mungkin bisa ditinjau dulu untuk kualifikasinya. Nggak perlu. Saya cuma mau ngasih 1 pertanyaan buat kamu. Beneran gitu Pak? Sekarang kamu sebutkan berapa uang yang kamu pegang saat ini. Serius Pak, pertanyaannya seperti itu? Iya, itu aja pertanyaannya. Dijawab aja sekarang. Uang saya tinggal 5.000 rupiah Pak. Sudah saya duga, Pak Jarwo ini tidak pantas untuk menempati salah satu staf di kantor ini. Aduh, Pak, saya butuh banget pekerjaan Pak. Nggak apa-apa deh, jadi cleaning service, security atau apa Pak. Supir Bapak juga boleh Pak. Tenang Pak Jarwo, saya tidak bermaksud untuk menolak kamu. Tapi saya mau kamu menjadi asisten pribadi saya. Apakah kamu bersedia? Ini seriusan Pak? Beneran? Iya, saya bersedia Pak. Saya sudah melihat apa yang kamu lakukan dengan orang buta tadi. Kalau kamu saja bisa menukar uang 5.000 menjadi 50.000, kenapa saya tidak bisa memberikan jabatan yang lebih tinggi untuk kamu? Kunci surga itu la ilaha illallah. Wabil walidaini ihsan. Setelah Allah berbicara tentang kunci surga la ilaha illallah, Allah berbincang tentang berbakti kepada orang tua. Allah tidak berbicara tentang sholat, jamaah. Allah tidak berbicara tentang puasa, langsung berbicara berbakti kepada orang tua. Allah tuh yang menciptakan engkau, dan kedua orang tuamu itu sebab keberadaanmu di muka bumi. Antum bayangin kalau nggak ada bapak dan ibu antum nggak duduk di tempat ini. Mungkin antum ada di selokan, sudah menjadi bangkai. Tapi Allah masih berikan kepada kita kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Seorang kakek tua yang kelaparan diam-diam memakan sisa makanan di meja kosong sebuah restoran. Tak lama kemudian, pemilik restoran datang dan mengusirnya sambil memaki karena dianggap merusak citra tempatnya. Seorang wanita yang menyaksikan semua itu langsung menghampiri dan bertanya apa yang terjadi. Pemiliknya menjelaskan bahwa kakek itu sering makan sisa di meja pelanggan,
dan ia khawatir hal itu membuat restorannya terlihat jorok. Apalagi ia juga menjalankan jasa catering. Sekali citra rusak, usahanya bisa hancur seketika. Namun wanita itu justru berkata bahwa ia sama sekali tak terganggu dan merasa heran mengapa hanya karena sisa makanan, seseorang yang lapar harus dipermalukan. Ia lalu mengajak sang kakek duduk bersamanya, memesan makanan baru, dan memastikan ia makan dengan tenang dan layak, seperti manusia lain pada umumnya. Ia menyendokkan nasi, menambahkan lauk, lalu menyodorkannya pada si kakek dan meminta sang kakek makan dengan tenang. Tapi karena lapar, si kakek makan dengan lahap dan tergesa-gesa. Wanita itu berkata padanya agar pelan-pelan saja karena ia punya banyak waktu dan ia tak mau si kakek tersedak. Wanita itu membiarkannya makan dengan lahap, lalu bertanya padanya jika ada yang perlu ditambah. Dia juga bertanya, apakah kakek hidup sendirian dan di mana dia tinggal. Kakek itu menjawab ia tinggal agak jauh dari sini dan tak punya siapapun. Wanita itu lalu berkata padanya untuk tetap meneruskan makannya, karena ia akan berbicara dengan pemilik restoran. Wanita itu menghampiri sang pemilik restoran dan menawarkan untuk membayar makanan si kakek setiap hari. Namun pemiliknya menolak, baginya reputasi lebih penting daripada belas kasih. Tapi wanita itu kemudian memberikan uang muka dan mengatakan silahkan datang ke kantornya jika kurang. Kantornya tak jauh dari tempat ini. Pemilik restoran itu pun akhirnya menerimanya. Wanita itu kembali ke meja dan ia melihat si kakek mengeluarkan sebuah botol mineral yang sudah tidak layak diminum. Lalu ia memberikan air mineral baru padanya. Lalu ia berkata pada si kakek untuk datang saja ke restoran ini kapanpun ia mau, karena biaya makan kakek di sini sudah dititipkan. Kakek itu tak kuasa menahan air mata. Saat wanita itu hendak pergi, ia menggenggam tangannya dan berulang kali mengucapkan terima kasih dengan suara yang bergetar. Di matanya wanita itu bukan sekadar penyelamat lapar, tapi cahaya kecil yang datang saat dunia terasa begitu gelap. Dan hari itu, bukan hanya perutnya yang kenyang, tapi hatinya pun terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama dalam hidupnya.